Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah EL 4018, Etika Rekayasa dan Profesi. Jadi, untuk yang mengambil mata kuliah etika di kelas Pak Adi, biasanya di kelas itu kan banyak sekali cerita-cerita yang di luar kurikulum ya. Pak Adi banyak cerita tentang hal-hal seperti politik, filsafat, dan sebagainya. Oleh karena itu, bagi mahasiswa yang untuk mempersiapkan UAS akan sangat kesulitan untuk memilah-milah mana sih materi yang penting dan mana yang nggak penting gitu. Nah, jadi ya ini adalah foto dari kelas kami ketika kami mengambil mata kuliah etika rekayasa. Di sini saya membuat ya impresi saya lah bagaimana kesan pesan saya tentang mata kuliah ini dan bagaimana Pak Adi secara spesifik adalah orang yang cukup menarik dalam mengajar mata kuliah ini karena dia tidak hanya mengajarkan tentang engineering ethics per se, tetapi dia juga membahas topik-topik yang luas seperti psikologi, sejarah, hukum, politik, dan filsafat. Nah, tentang poin-poin ini ya, tentang trivia-trivia ini yang saya dapatkan dari mata kuliah ini, itu saya buat dalam bentuk thread yang sangat panjang di Twitter ini. Ini sangat panjang threadnya. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya insightful kayak tadi bisa teman-teman baca di sini. Tetapi hati-hati, ini memang sangat sensitif ya, sangat sensitif. Topik-topiknya sangat sensitif, sangat bisa menyebabkan existential crisis dan sebagainya gitu. Jadi dimohon kebijaksanaannya ketika membaca buah-buah pengetahuan ini. Nah, di video kali ini kita lebih praktis ya, kita akan mempersiapkan untuk UAS. Jadi di sini saya telah di sini saya telah membuat rangkuman sebelumnya, semacam cheat sheet kayak gitu, untuk mata kuliah etika rekayasa ini. Jadi teman-teman yang mempersiapkan untuk ujiannya bisa, semoga aja ini bisa membantu, dan mungkin nanti sheet ini akan saya drop linknya untuk link ke drive-nya gitu ya. Oke. Baik, kita mulai dulu tentang definisi etika dan etiket. Etika itu adalah filsafat moral. Filsafat moral, dia adalah ilmu tentang yang baik dan yang buruk. Baik itu artinya tidak merugikan orang lain, sedangkan buruk itu artinya merugikan orang lain. Sedangkan etiket itu lebih ke arah sopan santun. Dia adalah tata cara dalam bersikap baik dalam masyarakat beradab. Nah, hal yang paling merugikan itu adalah kematian. Kita udah sepakat. Dan ada beberapa kerugian lainnya. Ini kita urutkan ya. Pertama adalah kematian, kemudian catatan permanen, kerugian material, dan juga lain-lain. Waktu, harga diri, dan emosi. Nah, jadi apa yang membedakan antara etika personal dan juga etika profesional? Etika personal itu mengarahkan setiap individu dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan personal. Sedangkan kalau etika profesional itu mengarahkan dalam lingkungan pekerjaan. Kalau etika personal itu dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi dan juga kepercayaan. Sedangkan kalau etika profesional itu dipengaruhi oleh norma dan ekspektasi yang ada dalam pekerjaan tersebut. Nah, ini tahapan engineering design ya. Kita udah pernah dapat di PRD, yaitu kita mendefinisikan permasalahan dan juga spesifikasinya, lalu kita mengumpulkan informasi yang relevan dengan permasalahan tersebut, lalu kita mendesain beberapa alternatif pemecahan masalah yang memenuhi spesifikasi, lalu kita menganalisis setiap alternatif dan memilih yang terbaik, dan kita menguji serta mengimplementasikan dari desain tersebut. Kemiripan antara engineering design dan juga pemecahan masalah etika itu, keduanya sama-sama tidak punya solusi tunggal. Keduanya sama-sama open-ended. Tetapi tentu saja ada sederetan solusi yang pasti benar dan ada sederetan solusi yang pasti salah. Next, kita akan bahas tentang profesionalisme dan juga kode etika. Nah, ada istilah profesi dan juga pekerjaan. Kalau profesi itu suatu occupation itu memenuhi kriteria profesi itu kalau memenuhi keempat atribut ini, yaitu dia membutuhkan skill yang khusus, penggunaan judgement, serta diskresi. Nah, judgement itu adalah membuat suatu keputusan berdasarkan penalaran atau analisis yang diperoleh ilmunya dari pelatihan formal dan juga pengalaman. Sedangkan diskresi itu membuat suatu keputusan berdasarkan situasi atau konteks spesifik.
Kemudian atribut kedua, profesi itu membutuhkan serangkaian pendidikan formal. Kalau misalkan kayak kedokteran, atau hukum, atau teknik, itu kan ada sekolahnya secara khusus ya. Ketiga, ada organisasi spesial yang menetapkan standar dan menekankan standar tersebut. Kalau teknik elektro misalkan adalah IEEE. Lalu keempat, ada hasil yang bermanfaat bagi masyarakat yang dihasilkan dari praktik profesi tersebut. Nah, itu keempat atribut profesi. Contohnya, dalam konteks engineering, judgment-nya itu adalah bagaimana cara kita menggunakan material dan komponen yang ada untuk mencapai suatu objektif. Sedangkan contoh dari diskresi itu adalah bagaimana seorang employer bagaimana kita bisa menjaga IP atau intellectual property dari klien ataupun employer, dan juga informasi bisnis yang konfidensial. Nah, yang membedakan antara engineering dan profesi lainnya adalah, kalau misalkan seperti kedokteran atau hukum, itu kan punya suatu instansi khusus ya, yang isinya orang-orang itu semua. Jadi ada suatu instansi, isinya orang-orang kedokteran semua. Sedangkan kalau engineer itu merupakan bagian dari suatu perusahaan. Nah, dalam perusahaan tersebut, terdiri dari berbagai macam profesi. Ada orang akuntan, ada orang marketing, ada orang graphic design ya, dan seterusnya gitu. Nah, dua model profesi, social contract dan business model. Kalau social contract model ini pada dasarnya, profesi itu bertujuan untuk menghasilkan kebaikan publik. Jadi untuk menyejahterakan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan publik. Sedangkan business model itu, profesi itu berfungsi sebagai pendorong atau memajukan ekonomi dari perusahaan tersebut gitu. Nah, next, tentang kode etika. Kode etika itu menyediakan framework ya untuk membuat judgment etis. Lalu dia berfungsi sebagai starting point untuk pengambilan keputusan yang etis. Lalu dia mengekspresikan komitmen terhadap etika conduct yang di-shared, yang dianut bersama. Lalu dia mengiterasi kembali prinsip-prinsip dan juga standar yang diterima. Dia mendefinisikan peran dan juga tanggung jawab dari seorang profesional. Nah, kode ethics itu melindungi employee dari tindakan eksploitasi atau tindakan yang tidak etis dari atasannya. Sebagai catatan, kode etika itu tidak bisa menggantikan good judgment dan juga komunikasi yang baik ya dalam suatu manajemen. Nah, next, kita udah bahas ini. Nah, ini yang menarik. Next, kita akan bahas tentang pemecahan masalah etika ya. Jadi, dalam memecahkan suatu permasalahan etika, kita bisa menggunakan berbagai macam sudut pandang, menggunakan berbagai macam teori etika. Di sini kita akan bahas tentang 4 teori etika ya. Dan kita akan menggunakan setiap teori tersebut untuk menganalisis permasalahan dari berbagai macam sisi. Nah, apa aja 4 teori etika yang bakal kita bahas? Pertama, utilitarianisme, atau nama lainnya itu konsekuensialis. Teori etika ini, tokoh yang terkenalnya adalah John Stuart Mill ya. Dia itu, teori ini gampangnya menentukan suatu tindakan itu berdasarkan outcome atau konsekuensi baik atau buruknya. Tools yang relevan dengan teori etika ini adalah risk-benefit analysis dan juga cost-benefit analysis. Nah, selanjutnya duty ethics, atau istilah lainnya adalah deontologi. Ini tokoh yang utama, atau tokoh yang terkenal dari teori etika ini adalah Immanuel Kant. Jadi intinya, keputusan itu diambil tidak berdasarkan konsekuensinya, melainkan ada suatu tindakan itu ada yang memiliki inherent rightness dan juga inherent wrongness. Jadi ya udah, yang namanya berbohong tuh udah pasti salah gitu. Yang namanya mencuri itu udah pasti salah. Jadi dalam situasi apapun, maupun situasi itu merugikan kita, merugikan teman-teman kita, yang namanya berbohong tuh salah dan kita nggak akan lakukannya. Nah, jadi sifat-sifat seperti menjadi jujur, adil, dan juga tidak menyebabkan penderitaan, itu merupakan tindakan-tindakan yang memiliki inherent rightness. Kalau manusia, itu kita berusaha mengejar telos. Telos itu atau fungsi teleologis ya. Jadi segala sesuatu
segala sesuatu itu ada sebagaimana fungsinya. Manusia itu mengejar eudaimonia. Nah, selanjutnya, right ethics. Tokoh yang terkenal adalah John Locke ya. Ini tokoh yang sangat terkenal dalam HAM. Intinya, pengambilan keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan bahwa setiap orang itu memiliki hak dasar yang harus dihormati oleh orang lain. Dan yang terakhir, virtue ethics. Tokoh kuno yang mengemukakan ini adalah Aristoteles. Jadi teori etika ini mengatakan bahwa tindakan itu tepat dilakukan bila dia menunjukkan watak-watak karakter yang baik. Jadi berusaha untuk mengejar virtus seperti tanggung jawab, jujur, kompetens, dan kesetiaan, dan menjauhi vices, lawan kata dari virtues, ketidakjujuran, ketidaksetiaan, ketidaktanggung-jawaban, dan sebagainya. Nah, biar lebih jelas, kita akan coba tinjau suatu kasus ya, lalu kita menganalisis dari keempat teori etika ini. Misalkan ada seorang software engineer yang disuruh membuat program yang dapat melacak data user tanpa sepengetahuan user tersebut, jadi tanpa konsen. Nah, sang software engineer ini harus mengambil keputusan nih, dia apakah pada akhirnya akan tetap melanjutkan membuat program, atau dia tidak melanjutkannya. Maka dia bisa meninjau dari 4 sudut pandang etika. Nah, kalau ditinjau dari utilitarianisme, dia bisa mempertimbangkan apa saja benefit dan juga bahaya yang dapat terjadi kalau misalkan dia membuat software itu anyway. Pertama, mungkin aja itu bisa meningkatkan profit dari perusahaan. Tetapi kalau ketahuan, itu bisa melanggar privacy dari user dan juga dapat membahayakan user. Nah, jadi itu kalau ditinjau dari utilitarisme. Kalau ditinjau dari konsekuensi baik atau buruknya. Nah, kalau dari duty ethics, software engineer ini akan mempertimbangkan obligasi dan juga tanggung jawab moralnya. Karena dia sebagai seorang software engineer, pertama, dia punya kewajiban untuk bertindak jujur dengan integritas dan profesionalisme. Nah, tapi dia juga punya tanggung jawab untuk melindungi hak dan juga privasi dari user. Nah, kalau dari right ethics, dia akan mempertimbangkan hak-hak individual yang dimiliki usernya. Karena kita tahu bahwa user itu kan punya hak ya untuk melindungi data mereka dan juga privasi mereka. Dan dia juga harus mikir nih, kalau misalkan dia melanggar hak tersebut, itu bisa berdampak juga pada hilangnya kepercayaan, rusaknya reputasi, dan juga bisa saja terjebak dalam permasalahan hukum. Nah, kalau ditinjau dari teori etika keempat, virtue ethics, dia akan mempertimbangkan nih, apakah tindakannya ini akan membuat dia merusak kepribadian dia, akan merusak values dia. Honesty, integrity, responsibility, gitu. Nah, kurang lebih itu ya, contoh dari 4 teori etika dan bagaimana cara menerapkannya dalam menganalisis suatu permasalahan. Next, kita akan bahas tentang teknik pemecahan masalah etika. Jadi, dalam suatu permasalahan etika itu ada yang namanya factual issues dan juga conceptual issues. Kalau factual issues itu apa yang diketahui tentang kasus tersebut, jadi fakta-faktanya. Sedangkan conceptual issues itu bagaimana kita menerapkan ide-ide atau teori yang ada untuk menganalisis permasalahan tersebut. Ada 2 tools yang kita pelajari ya di mata kuliah ini, yaitu line drawing dan juga flow charting. Kalau line drawing ini, pada dasarnya, kita buat sebuah garis seperti ini. Di pojok kiri itu adalah negative paradigm, jadi yang jahatnya lah, sedangkan di kanan itu positive paradigm atau yang baiknya. Lalu dalam suatu kasus, kita melist atau membuat daftar beberapa pertimbangan, beberapa alternatif solusi. Dan kemudian kita petakan nih dalam garis ini. Oh, ini cenderung ke arah yang baik nih. Oh, berarti kita letakkan di sini. Oh, tindakan ini cenderung buruk nih. Berarti kita letakkan di sini. Lalu kita petakan aja semuanya. Nanti kita lihat mana yang paling baik dan mana yang paling buruk. Sebagai contoh, kita ada 2 contoh kasus ya. Pertama, misalkan suatu perusahaan ingin membuang suatu limbah ke sungai, dan ada suatu regulasi yang menyatakan bahwa batas amannya itu adalah 10 ppm. Itu adalah statement permasalahannya.
maka kita beri label P. Nah, ini kita tentukan nih di mana kira-kira posisi P ini dalam garis. Kemudian kita buat nih list-list hipotesisnya. Contoh, oh, kita bisa tetap buang sampah ke sungai tapi 5 ppm. Atau kedua, kita menggunakan fasilitas pengolahan air yang dapat menghilangkan limbah. Kemudian, misalkan pemerintah bisa membuang limbah dengan peralatan yang dibeli perusahaan, atau perusahaan bisa membuang limbah tapi dibeli dari uang pajak rakyat gitu. Kemudian penyakit muncul kadang-kadang selama 1 jam. Kemudian pada 5 ppm orang bisa sakit selama 1 minggu. Lalu peralatan khusus untuk mengurangi ke 1 ppm. Nah, dari ketujuh hipotesis ini, ketujuh konsiderasi ini, kita taruh nih di garis ini. Oh, ini lebih baik nih, ini lebih buruk. Makanya nanti kita peroleh line drawing seperti ini. Nah, dari line drawing ini kita tahu bahwa yang paling tepat adalah 2 dan 3 gitu ya. Jadi kita menggunakan sistem pengolahan air, ataupun kita bisa juga membuang limbah itu dengan peralatan yang dibeli oleh perusahaan. Next, flowcharting. Kalau flowcharting ini udah cukup terkenal ya. Maksudnya kita sebagai engineer udah sangat terbiasa dengan menggunakan ini. Kita udah make semenjak TPB ya. Praktikum fisika dasar kita udah buat flowcharting seperti ini. Kemudian ketika kita membuat program dalam mata kuliah, misalkan dasar pemrograman kita juga udah buat dalam mata kuliah pemecahan masalah dengan C, kita juga udah biasa buat. Intinya, kalau dalam hal kasus etika ini, membuat flowchart itu, dari suatu kejadian, ada pengambilan keputusannya. Jadi kalau misalkan iya, oh, opsi 1. Kalau enggak, kita nanya lagi. Kalau iya, oh, opsi 2. Kalau enggak, dan seterusnya. Flowcharting ini memberikan kita gambaran visual ya, dari suatu pengambilan keputusan. Dan dia sangat berguna, sangat powerful ketika ada sequence of actions, sequence of events, ataupun rantai konsekuensi. Nah, sebagai contoh, misalkan ada suatu perusahaan kimia, karbida, yang ingin membangun pabrik di India. Nah, dia bertanya nih, apakah ada hukum yang berlaku di India? Dan apakah dia seketat hukum yang ada di US? Kalau iya, kalau misalkan hukumnya itu, misalkan hukum di US itu lebih strict, oke, maka kita buat desain plan-nya di US. Kalau enggak, kita nanya lagi nih, apakah ada hukum lokal yang memastikan keselamatan dari operasinya? Kalau ada, oke, kita desain plan tersebut berdasarkan standar lokal, tapi kalau nggak ada, kita bisa lakukan either salah satu dari ini. Kita bisa bikin pabriknya anyway, dengan menanggung risiko yang ada, ataupun kita bisa memutuskan berdasarkan standar minimal yang dapat memastikan keselamatan lokal. Lalu kita pertimbangkan apakah dia efektif secara cost. Kalau misalkan secara cost oke, kita bangun. Tapi kalau enggak, kita cari solusi lain. Nah, itu contoh ya dari flowcharting. Next, kita akan bahas tentang risk, safety, dan accident. Keselamatan, risiko, dan kecelakaan. Risiko, keselamatan, dan kecelakaan. Nah, kita review kembali tentang suatu teknik yang sangat erat dengan utilitarianisme, yaitu risk-benefit analysis. Intinya, dari setiap alternatif solusi yang kita ajukan, kita menganalisis nih, berdasarkan benefit dan juga risk-nya. Kalau misalkan benefit-nya itu lebih dari risk atau rasionya ya, benefit per risk, rasionya lebih besar dari 1, oh berarti dia cenderung oke nih. Tapi kalau dia kurang dari 1, oh dia kurang oke, karena risk-nya lebih gede daripada benefit. Nah, kalau misalkan ada beberapa solusi, misalkan solusi 1, rasionya benefit per risk-nya itu 3,3, yang kedua 2, yang ketiga 1,7. Oh, berarti kita ambil opsi pertama, karena dia rasio benefit terhadap risk-nya itu paling besar. Nah, beberapa kasus etika itu, contohnya itu seperti kasus-kasus yang mencakup keselamatan publik, penyuapan, penipuan, kasus-kasus yang berhubungan dengan alam, keselamatan alam, kejujuran dalam research dan pengujian, dan conflict of interest. Nah, next, tentang kecelakaan. Kecelakaan itu secara umum
bisa diakibatkan oleh tiga hal, atau kita kelompokkan jadi tiga jenis. Yang prosedural, yaitu ketika terjadi karena pengambilan keputusan yang salah, ataupun ketika tidak mengikuti prosedur yang ada. Nah, ini bisa ditangani dengan pelatihan, supervisi, dan juga regulasi. Lalu ada juga kecelakaan yang engineer, itu terjadi karena kecacatan dalam desain ataupun yang sistematis. Kalau sistematis ini, dia kompleks, dia tidak ada penjelasan yang tunggal. Karena kecelakaan itu terjadi akibat akumulasi kesalahan-kesalahan minor, kesalahan-kesalahan kecil yang berakumulasi. Nah, kesalahan etika itu ada yang dilakukan dengan intensi dan tidak dengan intensi. Kalau dengan intensi, itu jelas merupakan kriminal, tetapi kalau tidak dengan intensi, itu bisa akibat ketidakkompetenan karena dia acuh. Acuh itu artinya dia apatis gitu ya, dia nggak mau spend time untuk nggak peduli dengan isunya lah gitu. Sedangkan kalau clumsy itu karena ceroboh aja, karena dia nggak teliti aja gitu. Nah, ada 6 faktor dari risk safety accident ya. Yang pertama, voluntary atau involuntary. Nah, jadi ini either orang tuh yang melakukan aksinya tahu konsekuensinya atau enggak. Kalau short term versus long term, ini either dampaknya itu permanen atau enggak. Kalau expected probability, misalkan ada suatu keputusan yang 50-50 chance itu bisa menghasilkan dampak yang buruk, tapi minor. Atau ada juga keputusan yang dalam 1/1 juta chance itu bisa menghasilkan dampak buruk, tetapi parah gitu. Dan yang keempat, itu reversible effect, apakah misalkan terjadi dampak buruk, itu bisa dikembalikan atau enggak. Kemudian, level threshold untuk risk-nya. Jadi, apakah dibutuhkan dosis yang kecil untuk menyebabkan harm atau enggak. Misalkan aja, paparan radiasi gitu. Berapa dosis paparan radiasi sampai bisa menimbulkan mutasi dan sebagainya, misalkan. Kemudian, delayed atau immediate risk. Apakah risikonya itu terjadi sekarang atau kemudian hari nih? Nah, itu tentang RSA. Oke, ini udah kita bahas, ini udah. RSA, ini udah. Nah, terakhir kita akan membahas tentang whistleblowing ya. Kalau di buku ini, Flederman Charles, Engineering Ethics, dia judul babnya adalah hak dan juga tanggung jawab dari engineer. Whistleblowing itu adalah aktivitas ketika seorang karyawan memberitahukan publik atau manajemen yang lebih tinggi terhadap suatu tindakan tidak etis atau ilegal yang dilakukan oleh atasannya atau supervisornya atau rekan kerjanya. Nah, ada dua jenis whistleblowing, internal dan eksternal. Kalau internal itu dilakukan oleh employee kepada pihak tertinggi, misalkan CEO dalam perusahaan tersebut. Sedangkan kalau eksternal itu dilakukan oleh karyawan ke luar perusahaannya, misalkan media atau lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan sebagainya. Nah, whistleblowing ini, ya ini misalkan ada professional responsibilities, confidentiality dan proprietary informasi, conflict of interest, environmental ethics. Oke. Nah, 3 jenis conflict of interest. Yang pertama, actual. Itu kalau udah jelas-jelas itu merupakan conflict of interest, merupakan konflik dari kepentingan. Kedua, potensial, dan yang ketiga, apparent. Dari ketiga ke nomor 1, itu semakin jelas bahwa itu merupakan konflik kepentingan. Contohnya aja misalkan dalam urusan pemberian suap ya. Kalau yang aktual itu udah jelas nih, oh dia memberikan suap nih, dia memberikan amplop putih, dan misalkan udah jelas nih, udah ketahuan, itu merupakan suap. Sedangkan kalau potensial, misalkan, oh dia ngasih hadiah nih, dia ngasih bantuan, tetapi belum jelas sebenarnya bantuan ini tujuannya itu untuk apa. Jadi itu masih berpotensi ya, potensial. Sedangkan kalau appearance itu belum ada aksinya, tapi udah bisa tercium-cium bau dari konflik kepentingan. Misalkan dia
udah mulai dekat dengan pihak ini dan sebagainya gitu. Nah, kemudian syarat dari whistleblowing. Jadi whistleblowing itu nggak semerta-merta langsung dilakukan. Jadi kalau misalkan ada suatu hal yang nggak beres atau mencurigakan, nggak semerta-merta karyawan tuh langsung melakukan whistleblowing. Kenapa? Karena dampak atau konsekuensinya terhadap perusahaan tersebut sangat besar. Bayangin, misalkan ada suatu perusahaan terus kena whistleblowing. Kan dampak keluar antara perusahaan tersebut dengan kliennya, dengan customer, pasti kan jadi rusak ya kepercayaannya. Dan juga di dalam internalnya pun jadi nggak saling percaya gitu. Antar karyawan, antar orang yang dalam satu organisasi pun jadi nggak saling percaya. Jadi memang harus dipikir-pikir betul sebelum melakukan whistleblowing. Dan ada 4 syarat lah untuk melakukan whistleblowing. Pertama, need atau kebutuhannya. Jadi kita harus pastikan dulu nih, kalau memang ini ada suatu hal yang nggak beres, dan ada suatu dampak yang dirugikan dari aktivitas di dalam perusahaan ini. Jadi harus dipastikan dulu. Kedua, proximity. Kita harus memastikan dulu bahwa kita adalah orang yang tepat untuk melakukan whistleblowing. Misalkan aja dalam suatu perusahaan software, kita orang yang paham nggak nih tentang software? Jangan-jangan kita bukan orang yang paham tentang software, tetapi kita belaga ingin melakukan whistleblowing tentang software. Kan nggak kompeten, nggak cocok gitu. Kemudian capability. Kita pertimbangkan nih, apakah whistleblowing ini akan berpotensi sukses atau enggak nih? Apakah dia visible atau enggak gitu. Dan yang keempat, last resort. Kita harus memastikan bahwa whistleblowing ini memang merupakan pilihan terakhir dan nggak ada pilihan lain. Kenapa? Karena tadi alasannya yang sudah jelaskan ya. Itu bisa berdampak besar terhadap perusahaan tersebut. Oke, mungkin gitu ya. Kurang lebih sedikit summary ya untuk mempersiapkan dalam ujian etika rekayasa. Baik, untuk video kali ini kayak gitu dulu. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.